Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat GHI Bojonegoro dengan Ketua DPD Bojonegoro, Gus Jack. Gus, sekarang kita ini ada di lokasi mana, Gus? Ini kita berada di pemakaman ya Desa Mundu. Ini makamnya ini namanya makam Kadengan. Makam ya. Kadengan. Oh ya, oke. Di sini kenapa kok jadi namanya Kadengan? Ya asal muasalnya sih saya nggak tahu, cuman dari orang-orang tua dulu bahwa makam ini namanya adalah Kadengan. Awalnya makam ini nggak seberapa angker mas ya. Oh iya. Tapi sekarang kelihatan angker, jarang orang yang berani masuk ke makam ini, jarang sekali. Ya nanti kita lihat lah ya. Di sana ya, di dalam sana ada pemakaman keluarga saya, punya bapak saya juga dari sana. Kita coba ya. Oke. Ini kelihatan angker ya. Pohon-pohon besar ya. Ini pohon ini besar sekali, ini sudah rubuh, terus sekarang tumbuh lagi. Terus di sebelah sini ini ada pohon dingin dulunya, besar ini ya, angker sekali. Sekarang masih ada ini tapi ini Marlusin ya. Ini makam kakak saya dan ini mertua saya ya, juga mertua saya. Ini bapak saya. Ini makam anak saya masih kecil, meninggal dulu ya. Terus ini makam ibu saya ya. Ini perkebunan ini milik bapak saya. Jadi tanah pemakaman ini untuk keluarga saya ini berada di tanah pribadi bapak saya, kan ikut di pemakaman umum. Dulu makam ini waktu saya kecil, ini saya buat main-main di sini ya. Biasanya nyari rumput di sini, bahkan saya sempat tidur juga ya kalau siang itu di sini. Tapi sekarang ini nggak ada yang berani kayak gitu. Ini keangkeran makam ini berawal semenjak bapak saya ini meninggal. Dan sebelum bapak saya ini meninggal, memang ada kejadian-kejadian mistis maksudnya. Kejadian mistis yang memang bikin orang takut. Ya. Mas Musi kan bisa merasakan ya apa keangkeran makam ini ya. Iya Gus, dari suasananya, dari semak belukarnya itu ya kayak mengundang sesuatu lah ya. Jadi bagi orang-orang yang katanya, dalam tanda kutip itu katanya Gus, yang mempunyai kelebihan. Kalau kita kan seolah sudah tidak ada kelebihan. Kelebihan kita mungkin ketika perut lapar kita harus makan kayak gitu ya, kelebihan kita. Kalau orang yang katanya mempunyai kelebihan tanda kutip itu pasti akan merasakan sesuatu dan mereka akan merasakan gesekan energi gaib seperti itu. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Ya gini ya, saya akan cerita ya. Awal mulanya betapa kuburan ini sekarang pemakaman ini kok terlihat angker kayak gini ya. Bahkan jarang orang ketika siang itu mau masuk sini, apalagi malam ya. Nggak akan berani ya masuk di sini. Ini ceritanya gini. Dulu bapak saya ini kan kiai di desa sini mas ya. Di desa sini bapak saya sebagai kiai. Terus beliau itu selain jadi kiai juga jadi tukang bersih-bersih makam ini, juru kunci lah. Juru kunci ya, juru kunci makam ini dulu. Terus ceritanya waktu dulu itu ada orang
membakar semak belukar di sini, di sana ya, yang barat sana itu kan ada pohon bambu itu di tanah orang, bukan tanah pemakaman. Itu orangnya bersih-bersih, terus akhirnya semak belukarnya itu dibakar, terus tinggal pulang. Nggak tahu ya, nggak tahunya itu apinya itu merembet. Bahkan pemakaman ini hampir separuh habis kebakar. Oh, kebakar dari orang yang bersih-bersih di sana. Iya. Terus bapak saya ini dipanggil sama warga sini. Mbah Yai, kuburannya kobong kan gitu. Terus bapak saking paniknya lari ke sini. Lari ke sini itu nggak pakai baju bapak itu, nggak pakai baju. Setelah nyampe sini, ya, ternyata jasad bapak ini langsung dimasuki oleh jin penunggu pemakaman ini. Jadi nggak sadar. Ya. Terus jasad bapak ini dipinjam untuk mematikan kobaran api itu. Jadi keluar masuk api dan nggak kebakar sama sekali. Terus bapak itu nggak pakai sendal. Sendal ini kan banyak duri maksudnya. Banyak duri. Luka satu pun nggak ada. Ya, kakinya nggak ada luka satu pun nggak ada. Itu ceritanya bapak ini. Bahkan itu sampai 3 hari. Dia kesurupan itu, bapak saya itu kesurupan sampai 3 hari baru sembuh. Dan ngigaunya ya, delingi istilahnya maksudnya. Iya, kalau orang Jawa katanya delingi. Delingi bapak itu gini. Omahku kok diobong, omahku kok dibakar, piye sapa sing ngobong? Itu terus uang saya itu terus. Itu ceritanya. Awal makam ini jadi ternyata angker. Oh iya. Bahkan waktu bapak itu sebelum meninggal juga sempat kesurupan juga ya. Bahkan waktu meninggal pun orang istilahnya selingkungan sini ya, sekampung ya, sini, se-RT lah, sekitar, se-RT sini lah ya, sekitar rumah saya itu tidak ada yang berani keluar, saking takutnya. Setelah itu pemakaman ini jadi angkernya luar biasa. Oh, akhirnya tidak ada yang berani ke sini. Bahkan ini perkebunan ini ya, ini kan sekarang diwariskan saudara saya, milik mas saya ini ya. Ini ponakan saya itu juga nggak berani, yang itu nggak berani sini. Jadi ini mereka bersih, waktu bapak saya itu ini bersih. Jadi mereka ketika masuk harus ada temannya. Iya, harus ada temannya. Kalau ada temannya nggak berani. Paling masuk. Padahal dulu nggak kayak ini. Ini kecil bapak saya hidup dulu kita akan gitu. Kan bapak itu setiap hari itu olahraganya di sini. Jadi nyangkul, menanam, bahkan ini ya merawat. Ya, pemakaman ini tanami pisang, gitu. Siapa yang mau ngambil gitu dulu ya. Sebenarnya itu maksudnya. Jadi semasa bapak hidup itu memang pemakamannya terawat. Tapi sekarang bapak meninggal, jadi pemakaman ini jadi ya, terawat sama sekali kayak gini. Jadi terlihat angker gitu. Bahkan kejadian mistis itu juga sering terjadi. Ada orang nyari kodok gitu ya, nyari kodok, terus di sini diganggu di sini, mereka lari sampai sana ketemu orang, pernah jadi kayak gitu. Ceritanya kayak gitu manusianya. Karena dianggap angker itu. Dianggap angker dan sampai sekarang pun juga memang angker. Selain cerita-cerita yang mistis-mistis itu juga memang pemakamannya kayak gini, jadi ya memang secara kasat mata memang ya angker lah. Itu manusianya. Nanti akan saya tunjukkan tempat-tempat yang dulu mungkin di sana itu sebagai punden ya. Kan orang desa dulu kalau manganan kan kuburan ya, ada pundennya di sana. Waktu saya masih kecil itu masih ada puing-puing tempat-tempat pemujaan lah, jadi buat bakar itu sajen, menyan dan sebagainya itu ada di situ ya, di bawah pohon beringin itu. Tapi kalau sekarang ya memang sudah nggak dipakai, nanti di situ lagi. Ya pemirsa, nanti kita lanjutkan, kita ke punden. Jadi tetap di sini. Tunggu Gus. Ya Sobat GHI, sekarang kita sudah di lokasi kedua. Kalau tadi lokasi pemakamannya ayahnya Gus Jack, sekarang kita lagi di mana Gus ini? Yang lokasi kedua yang tadi mau diceritakan. Ini dulu ini sebagai punden nih ya. Ya, di bawah punden. Bikin ini maksudnya. Ya. Ada punden dulu untuk ritual-ritual orang desa ya. Nyadran atau apa ya? Manganannya di sini. Dan di sini dulu itu
ya memang di kasaden, di opong dan sebagainya. Iya. Ini pohonnya. Ini dulu ada 2 ini pohonnya ini. Tapi tinggal 1, yang satu sudah rubuh, ini lapuk makan usia. Ini tinggal 1. Ini kalau orang-orang yang indigo ya, orang indigo. Ya, orang-orang indigo. Ya mungkin kita melihat sesuatu dari kita merasakan getaran-getaran aura yang sangat luar biasa mungkin ya. Kalau kita sebagai orang yang beriman sebaiknya gimana sih melihat kalau orang indigo kan mereka mungkin takut atau gimana? Kalau kita itu memposisikan diri kita kalau ini misalnya tempat bunuh itu kita harus bagaimana? Ataukah kita membaca doa, ataukah kita harus lari, atau kita harus gimana? Ya kita sebagai orang beriman nggak boleh takut kepada makhluk-makhluk astral ya. Ya mungkin sama jin, sama genderuwo kuntilanak dan sebagainya, kita nggak boleh takut. Kita harus mengakui dia itu ada. Ya. Ada karena itu dia itu makhluk Allah yang memang Allah ciptakan. Tapi kita sebagai manusia nggak boleh takut. Benar. Ya. Karena apapun bentuknya dia itu ya tetap manusia tetap lebih mulia dari dia. Gitu. Ya. Kelihatan lucu sekali. Besar. Luar biasa. Dulu nggak kayak gini manusia ini bersih. Semuanya bersih. Ketika ada airnya bersih, semuanya bersih ya. Bersih ya. Tapi sekarang Dan tidak terawat. nggak terawat. Dulu kan sempat setiap berapa bulan sekali mungkin ada kerja bakti pembersihan. Oh, bersih makan. desa. Nah, tapi sekarang nggak ada lagi. Nggak tahu lah. Kayak gini. Oke, sahabat Kiai, mungkin untuk sesi ini, untuk perkenalan Desa Mundu, Dukuh Mundu Gus ya. Dukuh Mundu, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, entah itu di mana atau di kita bertemu lagi lah pokoknya. Kita tunggu, Anda tunggu, semuanya menunggu update dari kita. Tetap di channel Kiai Bojonegoro. Jangan lupa Gus apa? Subscribe, komen, share. Oke. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.